Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, sudah sangat sering sekali saya menyampaikan bahwa kenapa kita penting untuk memperbaiki kualitas ilmu kita. Karena dengan peningkatan pemahaman yang kita miliki itu sama artinya dengan kita memperbaiki kualitas syariat kita dalam beribadah kepada Allah. Sama artinya kita memperbaiki kualitas cara etika ibadah kita dengan Allah. Karena cara juga menentukan sah atau tidak, diterima atau tidaknya suatu ibadah. Nah, pemahaman kita tentang teknik yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah fikih tentu akan sangat membantu pemahaman kita terkait ibadah yang kita lakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, sudah banyak sekali kita bahas di awal-awal terkait apa saja yang harus kita lakukan ketika sholat, dari mulai takbiratul ihram, syarat rukunya dan lain-lain. Terakhir kita sudah bahas juga tentang kesunatan kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan takbir intikal. Saya ulang sedikit, ketika takbiratul ihram maka sunnahnya adalah kita mengangkat tangan kita sebatas kuping kita rata. Ada juga ketika hendak ruku, Allahu Akbar baru ruku. Setelah ruku i'tidal, Allahu Akbar, takbir lagi, takbir intikal namanya. Dan yang terakhir adalah takbir ketika kita setelah tahiyat awal. Setelah at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatul, di rakaat yang kedua kita mau naik rakaat ketiga, kita diwajibkan setelah Allahu Akbar kita wajib sunnah juga untuk mengangkat tangan sebagai takbir intikal. Nah, sahabat rahmatullah, salah satu rukun sholat adalah kita wajib sujud di setiap rakaatnya sebanyak 2 kali. Nah, sujud sendiri itu ada beberapa syaratnya yang harus kita penuhi ketika sedang bersujud supaya kualitas sujud kita memenuhi standar. Harus ada SNI-nya. Kalau kita menggunakan alat-alat di Indonesia maka harus memenuhi standar nasional SNI. Nah, kalau di ibadah maka harus memenuhi syarat-syarat fikihnya. Nah, sama dengan sujud Allahu Akbar itu juga harus ada syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Syurutus sujudi sab'atun. Adapun syarat-syarat sujud itu ada 7. Yang pertama, ayyasjudu ala sab'ati a'dha'in. Kita harus sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh. Apa saja anggotanya dalam bersujud? Yang pertama, jabhah harus nempel, tidak boleh ngambang, harus nempel, betul-betul nempel ke tempat sujud. Yang kedua, butunul kaffaini. Ketika kita sujud, 2 telapak tangan kita harus nempel ke tempat sujud kita, tidak boleh kita naikin, tidak boleh begini, harus menempel dalamnya. Butunul kaffaini, jadi telapak tangan ini harus betul-betul nempel. Warrukbatani, 2 dengkul kita harus betul-betul nempel, dengkul nempel, tidak boleh nungging.
dengkulnya diangkat seperti anak-anak kalau lihat di video-video yang iseng main sedang sholat iseng itu, dengkulnya diangkat, tidak boleh, harus nempel. Wa butunul asabi'i rijlaini, dan dalamnya jari-jari kaki. Kalau sujud harus nempel dua-duanya jari kita, jari kaki kita nempel, tidak boleh begini, tidak boleh begini, nih begini, nggak boleh, harus begini. Ini penting. Butunu asabi'il ini, jadi dalamnya jari-jari kaki harus nempel ketika kita sujud. Anggota sujud harus kita ingat ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaki. Harus nempel semuanya, tidak ada yang karena kecuali sakit beda ya. Sakit kan udur namanya. Jadi itu yang harus kita perhatikan betul-betul ketika sujud. Ayat sujud ala sabati adoi. Jadi ketika sujud kita harus perhatikan betul 7 anggota badan yang harus nempel dalam tempat sujud kita. Wa antakuna jabatu maksyufatan. Dan ketika sujud jabah kita harus terbuka. Tidak boleh begini. Karena kalau begini sama saja dengan batuk kita, kening kita tidak nempel ke tempat sujud. Pak sering kali lihat yang pakai udeng-udeng panjang, pakai udeng-udeng tebal gitu. Gimana cara sholatnya? Kalau menurut kitab ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena jabahannya tertutup rambut saja tidak boleh, apalagi dengan pakai udeng-udeng yang seperti orang-orang pakai itu, udeng-udengnya tebal, udah begitu tidak begini posisinya, tapi malah nempel begini. Ya jabahannya nggak masuk. Inda Syafi'i la tasihhu. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Menurut imam yang lain, wallahu a'lam bishawab, saya tidak mau komentar karena kita ngaji untuk yang dasar saja dulu. Jadi ketika sujud jabah kita harus betul-betul terbuka, tidak boleh ada yang menghalangi. Wa adamul hawiyi wa adamul huwiyi li ghairi. Dan ketika kita sujud betul-betul niat untuk sujud kepada Allah, tidak untuk niat yang lain. Niat karena takut kinjek sapi misalnya, nggak boleh. Jadi ketika kita sujud Allahu Akbar nempel, sujudnya harus betul-betul niat karena Allah, bukan karena yang lain. Wa alla yajudu ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Dan ketika sujud tidak boleh sujud di tempat yang bergerak-gerak. Bergerak-gerak itu mungkin punggung misalnya. Mungkin punggung misalnya kan, atau apa lagi yang bergerak. Ya pokoknya yang bergerak-gerak, bergetar. Pak kalau di mobil bagaimana? Kan kalau di mobil malah nggak bisa sujud. Kalau di mobil sholat kita ya dengan duduk, pakai isyarat. Wartifau asafilihi ala a'alihi, dan meninggikan anggota badan yang tinggi dan merendahkan anggota badan yang rendah. Jadi pantat kita ketika sujud harus lebih tinggi dari kepala.
Jadi ketika sujud kita harus menempatkan posisi kepala kita di bawah pantat kita. Wa tifau asafilihi ala a'alihi. Jadi menempatkan hal-hal yang memang perlu ditaruh di bawah, kemudian yang atas harus ditinggikan. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'nina ketika sujud kita harus tuma'nina. Nempel, tangannya juga nempel tuma'nina, tidak asal nempel gitu. Sesaat tapi ada ukurannya apa? Biqadri tasbih. Subhanallah. Itulah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika sujud. Demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.